Kisah Raja Taharka, penguasa Mesir dan Nubia, 690-664 sebelum Masehi. Di tengah panasnya gurun pasir Nubia, di bawah bayangan gunung Jebel Barkal, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu Firaun paling berpengaruh dalam sejarah Mesir dan Nubia. Ia adalah Taharka, putra dari Pe, penguasa Kush yang menaklukkan Mesir dari kecil. Taharka sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin besar, membawa kejayaan bagi rakyatnya, dan melawan ancaman terbesar yang pernah dihadapi Mesir. Masa kecil dan didikan di Nubia. Taharka lahir sekitar tahun 710 sebelum Masehi di Napata, ibu kota kerajaan Kush, sekarang Sudan. Ia tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Nubia dan Mesir. Ayahnya, Pe, telah memperluas kekuasaan Nubia hingga ke Mesir, menjadikan keluarganya bagian dari dinasti ke-25 Mesir. Sejak kecil, Taharka diajarkan tentang seni perang, agama, serta pemerintahan. Ia belajar membaca hieroglif, memahami strategi militer, dan mengenal ajaran para dewa Mesir sebagai keturunan Kush. Ia juga dilatih dalam disiplin keras yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan rakyat Nubia. Dalam usia remajanya, Taharka dibawa ke Mesir untuk melayani dalam pemerintahan Firaun yang sedang berkuasa saat itu, yaitu pamannya, Sebitku. Ia menyaksikan langsung bagaimana Mesir diperintah dan bagaimana ancaman dari luar, terutama dari Kekaisaran Asyur, mulai mengancam tanah airnya. Naik tahta sebagai Firaun 690 sebelum Masehi. Setelah kematian pamannya, Taharka naik tahta pada tahun 690 sebelum Masehi. Ia dinobatkan sebagai Firaun Mesir dan Nubia, memerintah dari Memphis, ibu kota Mesir saat itu. Sebagai Firaun, ia tidak hanya harus menjaga keutuhan Mesir dan Nubia, tetapi juga menghadapi ancaman besar dari Kekaisaran Asyur yang semakin mendekat. Pembangunan dan kemakmuran. Di bawah pemerintahannya, Mesir mengalami periode kemakmuran dan perkembangan besar. Taharka memperluas serta memperindah banyak kuil dan monumen di seluruh Mesir dan Nubia. 1. Kuil Karnak. Ia membangun sebuah kios batu besar yang dihiasi relief yang menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang kuat. 2. Kuil Amun di Kawa, sebuah tempat suci yang ia dirikan di Nubia sebagai penghormatan kepada dewa Amun. 3. Jebel Barkal. Ia memperluas kompleks kuil ini, tempat yang dianggap suci oleh bangsa Kush. 4. Piramida di Nuri. Ia mulai merencanakan tempat peristirahatan terakhirnya di Nubia dengan piramida yang megah. Selain pembangunan fisik, ia juga memperkuat ekonomi dengan memperluas perdagangan antara Mesir, Nubia, dan wilayah sekitarnya. Peperangan melawan Asyur. Namun, kemakmuran ini tidak berlangsung tanpa ancaman. Kekaisaran Asyur di bawah Raja Esarhaddon mulai melancarkan serangan ke arah Mesir. Pertempuran pertama 674 sebelum Masehi. Pada tahun 674 sebelum Masehi, pasukan Asyur mencoba menyerang Mesir, tetapi Taharka berhasil mengalahkan mereka. Keberaniannya dalam pertempuran membuatnya dianggap sebagai pelindung Mesir dari ancaman asing. Serangan kedua 671 sebelum Masehi. Namun, 3 tahun kemudian, pada tahun 671 sebelum Masehi, Esarhaddon kembali dengan pasukan yang lebih besar. Pertempuran ini lebih sengit, dan akhirnya pasukan Asyur berhasil merebut Memphis, ibu kota Mesir. Taharka terpaksa mundur ke Nubia, tetapi ia terus mengatur perlawanan. Serangan terakhir 664 sebelum Masehi. Pada tahun 664 sebelum Masehi, pasukan Asyur yang kini dipimpin oleh Raja Asyurbanipal menyerang Mesir dengan lebih ganas. Pasukan Taharka kalah, dan ia harus meninggalkan Mesir sepenuhnya. Dinasti ke-25 pun berakhir, digantikan oleh dinasti ke-26 yang didukung Asyur. Akhir hidup dan warisan. Setelah kehilangan Mesir, Taharka kembali ke Nubia. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Napata, berfokus pada pembangunan dan memperkuat kerajaan Nubia. Walaupun ia gagal mempertahankan Mesir, rakyatnya masih menganggapnya sebagai pemimpin besar yang telah berjuang mati-matian demi tanah airnya. Ia meninggal sekitar tahun 664 sebelum Masehi dan dimakamkan di Piramida Nuri, sebuah tempat pemakaman yang dibangun untuk raja-raja Nubia. Kesimpulan, legenda yang tak terlupakan. Raja Taharka bukan hanya sekadar Firaun. Ia adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan kejayaan bagi Nubia dan Mesir. Meskipun pemerintahannya
berakhir dengan jatuhnya Mesir ke tangan Asyur. Warisannya tetap hidup dalam kuil-kuil yang ia bangun dan dalam ingatan rakyatnya. Sejarawan Mesir dan dunia masih mengingatnya sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah. Seorang raja yang tidak hanya membangun peradaban, tetapi juga bertempur untuk mempertahankannya.